Di sebuah desa terpencil bernama Kertawangi, terdapat seorang gadis bernama Ayu Lestari. Ia adalah seorang gadis desa biasa yang dikenal karena kecantikannya yang alami serta kelembutan hatinya. Ayu tinggal bersama ibunya, Maksari, di sebuah rumah panggung sederhana di tepi hutan. Sejak kecil, Ayu terbiasa dengan kehidupan desa yang damai, namun ia sering mengalami mimpi-mimpi aneh yang tak bisa ia pahami. Pada suatu malam purnama, desa Kertawangi diselimuti kabut tebal yang jarang terjadi. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari arah hutan. Beberapa penduduk desa yang masih terjaga mengunci pintu rumah mereka, percaya bahwa malam itu adalah malam yang penuh dengan makhluk tak kasat mata berkeliaran. Ayu yang tengah tidur tiba-tiba terbangun. Dadanya terasa sesak, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dari balik jendela kamarnya, ia melihat bayangan hitam melayang di antara pepohonan di belakang rumahnya. Bayangan itu seolah memanggilnya, membuat tubuhnya terasa ringan seakan ingin melangkah keluar. "Ayu, jangan keluar!" teriak Maksari dari kamar sebelah, seakan tahu bahwa putrinya sedang mengalami sesuatu yang ganjil. Ayu pun terdiam. Ia tak mengerti mengapa ibunya begitu ketakutan. Sementara itu, suara bisikan samar semakin terdengar jelas di telinganya, seperti ada yang memanggil namanya berulang kali. Keesokan paginya, Ayu merasa lemas. Ia menceritakan semua yang ia alami kepada ibunya. Namun, bukannya terkejut, Maksari justru terlihat semakin cemas. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat menggenggam tangan Ayu. "Nak, kau harus berhati-hati. Jangan pernah mendekati hutan itu, apapun yang terjadi," kata Maksari dengan suara bergetar. Ayu semakin bingung. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan ibunya darinya. Apakah kejadian semalam hanyalah kebetulan, atau ada rahasia besar yang selama ini tak pernah ia ketahui? Saat hari mulai menjelang senja, seorang dukun tua bernama Ki Jagat datang ke rumah Ayu. Tatapannya tajam, seakan mengetahui sesuatu yang belum diungkapkan. "Anak ini sudah ditandai," gumamnya lirih. Maksari menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tahu ini akan terjadi," bisiknya pelan. Ayu semakin penasaran. "Ditandai? Ditandai oleh siapa? Dan mengapa ibunya terlihat begitu ketakutan?" Tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam terasa begitu panjang bagi Ayu. Ia tak bisa tidur, terus memikirkan kata-kata Ki Jagat dan reaksi ibunya yang penuh ketakutan. Pagi harinya, ia mencoba menanya Maksari, tetapi sang ibu hanya mengalihkan pembicaraan. Semakin Ayu bertanya, semakin Maksari terlihat resah. Tak ingin terus berada dalam ketidakpastian, Ayu memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia pergi ke rumah Ki Jagat yang berada di pinggiran desa. Ki Jagat menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Aku tahu kau akan datang, Nak," ujar Ki Jagat dengan suara berat. Ayu menelan ludah. "Apa maksudmu semalam? Ditandai? Oleh siapa?" Ki Jagat menghela napas panjang. "Ini bukan cerita biasa, Ayu. Kau bukan gadis biasa. Sejak lahir, kau telah dipilih oleh mereka." "Mereka?" Ayu bertanya dengan nada bingung. Ki Jagat menatap Ayu dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Para penghuni dunia lain, para jin." Ayu merasakan tubuhnya melemas. Ia ingin menyangkal, tetapi kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama ini tiba-tiba terasa masuk akal. "Ada sesuatu dalam darahmu, sesuatu yang menghubungkanmu dengan mereka," lanjut Ki Jagat. "Dan mereka telah menunggu waktunya untuk menjemputmu." Ayu menggeleng kuat, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Tidak mungkin, aku hanya gadis biasa. Aku tidak ada hubungannya dengan dunia jin." Ki Jagat tersenyum tipis. "Kau pikir mengapa ibumu begitu ketakutan? Karena dia tahu kebenaran yang selama ini disembunyikannya darimu." Hati Ayu berdegup semakin kencang. Rahasia apa yang selama ini disimpan oleh ibunya? Dan apa hubungannya dengan para jin? Di saat Ayu berusaha mencerna semuanya, dari kejauhan terdengar suara angin berbisik. Seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Setelah percakapan dengan Ki Jagat, Ayu kembali ke rumah dengan hati yang diliputi kegelisahan. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, meskipun saat menoleh, tak ada siapapun di belakangnya. Saat ia tiba di rumah, Maksari langsung menyambutnya dengan wajah cemas. "Kau pergi ke rumah Ki Jagat?" Ayu mengangguk. "Ibu,
Aku harus tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka menandai aku? Maksari menarik napas dalam. Matanya berkaca-kaca. Ayu, maafkan ibu. Sebenarnya, ayahmu bukan manusia biasa. Ia berasal dari dunia mereka. Jantung Ayu serasa berhenti berdetak. Apa maksud ibu? Ayahmu adalah seorang raja di dunia jin. Aku dulu mencintainya, tetapi hubungan kami tak direstui oleh kedua dunia. Saat kau lahir, mereka berjanji akan menunggumu sampai waktunya tiba. Kini, mereka datang untuk menjemputmu, jelas Maksari dengan suara bergetar. Ayu menggigit bibirnya. Semua mulai masuk akal. Mimpi-mimpi aneh, suara-suara misterius, dan firasat yang tak bisa ia jelaskan selama ini bukan sekadar ilusi. Malam itu, saat Ayu sedang termenung di kamarnya, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Ayu, waktunya sudah dekat, kami menunggumu. Ayu menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di kepalanya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan dalam pandangan kabur, ia melihat sosok bayangan hitam muncul di sudut kamarnya. Ayu tersentak, tubuhnya membeku melihat sosok bayangan yang perlahan semakin jelas. Matanya merah menyala, tinggi menjulang, dan mengeluarkan aura dingin yang menusuk tulang. Waktumu telah tiba, Ayu, ikutlah denganku. Suara itu bergema dalam kepalanya. Ayu ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Saat itulah, pintu kamarnya terbuka, dan Maksari masuk dengan membawa segenggam garam dan air suci. Ia menyiramkan air itu ke sosok bayangan tersebut, membuatnya berteriak nyaring sebelum menghilang dalam asap hitam. Ibu, apa yang terjadi? Ayu menangis ketakutan. Maksari menggenggam bahunya. Mereka akan terus datang. Kau harus bersiap, nak. Ayu masih terguncang dengan kejadian tadi malam. Ia duduk di dekat perapian sambil menggenggam cangkir teh hangat, tangannya gemetar. Maksari duduk di sampingnya, wajahnya dipenuhi kelelahan dan kecemasan. Ibu, sampai kapan ini akan terjadi? Suara Ayu nyaris berbisik. Maksari menatap putrinya, lalu menarik napas panjang. Selama kau masih menolak takdirmu, mereka tidak akan berhenti. Ayu. Ayu menggeleng kuat. Tidak. Aku tidak mau menjadi bagian dari mereka. Aku manusia, bukan jin. Maksari menatapnya dalam-dalam. Itu sebabnya ibu harus mengatakan yang sebenarnya tentang ayahmu. Ayu menegang. Ia sudah mendengar sedikit dari Ki Jagat, tetapi ia ingin mendengar langsung dari ibunya. Siapa dia sebenarnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Maksari menatap api di perapian, seakan melihat kembali kenangan yang lama terkubur. Ayahmu adalah Raja Agrasena, penguasa salah satu kerajaan jin terbesar. Ia datang ke dunia manusia karena jatuh cinta pada ibu. Kami menikah dalam rahasia, tetapi kebersamaan kami tidak berlangsung lama. Ayu merasakan dadanya semakin sesak. Apa yang terjadi? Maksari menggenggam tangan Ayu erat. Mereka mengambilnya kembali ke dunia mereka, dan sebelum pergi, ia meninggalkan warisan dalam dirimu, Ayu. Ayu menelan ludah, hatinya semakin tak menentu. Warisan? Maksari mengangguk. Darahmu adalah setengah manusia, setengah jin. Itu sebabnya mereka menandaimu sejak kecil, karena pada malam purnama tertentu, garis keturunanmu akan terbangun, dan kau akan mulai mendengar mereka. Ayu teringat semua kejadian aneh dalam hidupnya. Mimpi-mimpi aneh, bisikan-bisikan misterius, bahkan bayangan yang mengikutinya sejak kecil. Semua itu bukan kebetulan. Jadi, mereka ingin aku menggantikan ayah? Tanyanya dengan suara lemah. Maksari mengangguk, air matanya mengalir. Dan jika kau menolak, mereka akan melakukan segala cara untuk membawamu. Ayu menggigit bibirnya. Jika ia menerima takdirnya, maka ia harus meninggalkan dunia manusia. Tetapi jika ia menolak, ia harus melawan kekuatan yang bahkan tidak bisa ia lihat sepenuhnya. Di luar rumah, angin berhembus kencang. Dari kejauhan, terdengar suara gaib yang memanggil namanya dengan lembut, namun menyeramkan. Ayu tahu, ia harus segera membuat keputusan sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Suara bisikan semakin jelas, seakan ada yang berusaha berbicara langsung ke dalam pikirannya. Ayu, waktunya semakin dekat, datanglah kepada kami. Ia menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu.
Namun, semakin ia melawan, semakin kuat bisikan itu menggema dalam kepalanya. Tubuhnya terasa lemas, dadanya berdebar kencang. Di sudut kamarnya, bayangan hitam mulai membentuk wujud. Sosok itu lebih jelas dibanding sebelumnya, memiliki sepasang mata merah menyala dan jubah hitam panjang yang berkibar seiring hembusan angin gaib. Ayu. Sosok itu berbicara dengan suara dalam dan menggema. Ayu menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Siapa kau? Aku adalah utusan dari kerajaan Agrasena. Aku datang dengan pesan dari ayahmu, ujar sosok itu dengan tenang. Ayu tertegun. Ayahku? Sosok itu mengangguk. Raja Agrasena menunggumu di tahtanya. Ia ingin kau datang dan mengambil hakmu sebagai penerusnya. Ayu menggeleng. Tidak. Aku bukan bagian dari kalian. Sosok itu tersenyum tipis. Kau tidak bisa menolak apa yang sudah ditentukan, Ayu. Darah kami mengalir dalam tubuhmu. Kau bisa melawan, tetapi takdir tetap akan menuntunmu pada tujuan akhirnya. Ayu mengepalkan tangannya. Aku tidak ingin pergi dari dunia ini. Aku punya ibu, aku punya hidupku sendiri. Sosok itu menatapnya dalam. Jika kau menolak, kau harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Akan ada harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam kamar, membuat jendela bergetar hebat. Ayu merasa ada kekuatan yang menariknya, seakan ingin membawanya ke dalam kegelapan. Di saat yang sama, Maksari menerobos masuk dengan wajah panik. Ia menggenggam seikat daun bidara dan membaca doa-doa, menyiramkan air suci ke arah sosok itu. Ayu. Jangan dengarkan mereka, teriak Maksari. Sosok hitam itu berbalik, memandang Maksari dengan tatapan dingin. Kau tidak bisa melindunginya selamanya, perempuan tua. Kemudian, sosok itu menghilang dalam pusaran asap hitam, meninggalkan Ayu yang masih terengah-engah ketakutan. Maksari memeluk putrinya erat. Ayu, mereka semakin kuat, kita harus mencari cara untuk melindungimu. Ayu menatap ibunya dengan ketakutan. Jika ini baru awal dari segalanya, bagaimana ia bisa bertahan menghadapi takdir yang terus mengejarnya? Pagi menjelang dengan suasana yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayu duduk di depan rumah, menatap hutan yang mulai disinari cahaya matahari. Kejadian semalam masih melekat kuat di benaknya. Ia tahu bahwa ancaman dari dunia lain semakin nyata. Maksari mendekati Ayu, wajahnya penuh kekhawatiran. Kita harus mencari cara untuk melindungimu, Nak. Ki Jagat mungkin tahu apa yang harus dilakukan, katanya dengan suara pelan. Ayu mengangguk. Ia sudah lelah terus-menerus dihantui bayangan dan bisikan misterius. Jika ada jalan keluar, ia ingin menemukannya. Mereka segera berangkat ke rumah Ki Jagat, yang berada di ujung desa. Sesampainya di sana, Ki Jagat sudah menunggu di teras rumahnya, seolah ia telah mengetahui kedatangan mereka. Aku sudah menduga ini akan terjadi, ucap Ki Jagat sambil mengelus janggutnya. Mereka semakin mendekat, dan waktumu semakin sedikit, Ayu. Ayu menelan ludah. Bagaimana aku bisa menghentikan ini? Aku tidak ingin pergi ke dunia mereka. Ki Jagat menghela napas panjang. Satu-satunya cara untuk benar-benar memahami takdirmu adalah dengan menghadapi asal-usulmu. Kau harus pergi ke tempat di mana semuanya dimulai. Maksari langsung menggeleng dengan wajah panik. Tidak. Aku tidak akan membiarkan Ayu pergi ke sana. Ki Jagat menatap Maksari dengan serius. Jika ia tidak mencari jawabannya, mereka akan terus datang, lebih kuat dari sebelumnya. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan mereka atau menerima takdirnya. Ayu menggigit bibirnya. Di mana tempat itu? Ki Jagat berdiri dan menunjuk ke arah hutan lebat di belakang desa. Di tengah hutan itu, ada sebuah gua tersembunyi. Itu adalah pintu gerbang menuju kerajaan Agrasena. Di sanalah kau akan menemukan jawabanmu. Maksari meneteskan air mata, memegang tangan Ayu erat. Ayu, jangan lakukan ini. Aku takut mereka akan mengambilmu selamanya. Ayu merasakan ketakutan ibunya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Jika ia terus bersembunyi, maka ancaman ini tidak akan pernah berhenti. Aku harus melakukannya, Bu. Aku harus tahu siapa diriku sebenarnya, ucapnya dengan suara tegas. Ki Jagat mengangguk. Baik.
Tapi kau tidak bisa pergi sendirian. Aku akan membantumu mempersiapkan diri. Ayu menatap hutan yang berdiri megah di depan mereka. Di sanalah rahasia besar tentang dirinya menunggu untuk terungkap. Malam itu, Ayu bersiap untuk perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa kantong kecil berisi garam, daun bidara, dan sebuah jimat yang diberikan oleh Ki Jagat. Maksari masih mencoba membujuknya untuk membatalkan rencana ini. Ayu, kau tidak mengerti betapa berbahayanya dunia mereka. Sekali kau masuk, mungkin kau tak bisa kembali. Ayu menggenggam tangan ibunya erat. Bu, aku harus melakukan ini. Jika aku tidak mencari kebenaran, mereka akan terus menghantuiku. Aku tidak mau hidup dalam ketakutan selamanya. Ki Jagat menatap Ayu dengan penuh keseriusan. Aku akan menemanimu sampai ke mulut gua. Tapi setelah itu, kau harus menghadapi mereka sendiri. Dengan langkah mantap, Ayu dan Ki Jagat berjalan menuju hutan. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, angin berdesir membawa suara-suara samar yang tak dapat dipahami. Daun-daun berguguran seakan memberi peringatan akan bahaya yang menanti. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tebing curam yang ditumbuhi tanaman liar. Di tengahnya, terdapat celah besar yang tampak seperti mulut gua menganga. Inilah tempatnya, ujar Ki Jagat. Gua ini bukan gua biasa. Ini adalah gerbang ke dunia mereka. Ayu menelan ludah. Aura gelap yang keluar dari dalam gua membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, terdengar suara bisikan halus yang memanggil namanya. Ayu, masuklah, kami menunggumu. Ayu memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam. Apa yang harus aku lakukan di dalam sana? Ki Jagat menyerahkan sebuah cincin perak kepadanya. Ini akan melindungimu untuk sementara. Jangan lepaskan cincin ini, apapun yang terjadi. Dan ingat, jangan menoleh ke belakang jika ada yang memanggilmu. Ayu menggenggam cincin itu erat-erat. Jantungnya berdebar kencang. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah masuk ke dalam gua. Begitu ia melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyelimutinya. Udara terasa lebih berat, dan kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Perlahan, Ayu berjalan lebih dalam, mencoba menyesuaikan matanya dengan kegelapan. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul di depan, membentuk sebuah gerbang raksasa dengan ukiran-ukiran kuno yang berkilauan. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan pemandangan yang tidak pernah Ayu bayangkan sebelumnya. Sebuah kerajaan megah yang melayang di atas lautan kabut. Selamat datang, putri kami. Sebuah suara bergema dari kejauhan, dan sosok tinggi berjubah hitam muncul, menatapnya dengan mata merah menyala. Ayu terpaku melihat sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala yang berdiri di hadapannya. Suara yang bergema tadi masih terngiang di telinganya. Selamat datang, putri kami. Siapa? Siapa kau? Ayu berusaha mengendalikan getaran dalam suaranya. Sosok itu mendekat perlahan. Wajahnya samar di balik tudung hitam yang panjang. Aku adalah utusan dari Yang Mulia. Kami telah menunggumu selama bertahun-tahun. Ayu merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin. Yang Mulia? Siapa yang kalian maksud? Sosok itu tersenyum tipis. Dengan satu gerakan tangannya, pemandangan di depan Ayu berubah. Kini, ia berdiri di atas balkon tinggi menghadap sebuah kerajaan megah dengan istana menjulang tinggi, dikelilingi pilar-pilar emas yang memancarkan cahaya redup. Di bawahnya, ribuan makhluk berjubah hitam tampak berbaris rapi, seolah sedang menantikan sesuatu. Ayu Lestari, kau adalah putri dari Raja Agrajin, pemimpin tertinggi di dunia kami. Suara itu kembali menggema. Takdir telah mempertemukanmu kembali dengan asalmu. Kini, waktunya bagimu untuk mengambil tempat yang seharusnya. Ayu menggelengkan kepala, merasa sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Tidak, ini pasti kesalahan. Aku hanya seorang gadis desa biasa. Aku tidak tahu apapun tentang dunia ini. Utusan itu menatapnya tajam. Kau telah dipilih sejak lahir. Darah ayahmu mengalir dalam dirimu, dan itulah sebabnya kau memiliki ikatan kuat dengan dunia ini. Ayu menggigit bibirnya. Ia ingat bagaimana Maksari pernah mengungkapkan bahwa ayahnya berasal dari dunia jin, tetapi ia tidak pernah menyangka semuanya akan menjadi nyata seperti ini. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari arah belakang. Dia belum siap. Ayu menoleh dan melihat seorang pria bertubuh tinggi dengan rambut panjang berwarna perak.
Sorot matanya tajam namun teduh, berbeda dari para makhluk lain di sekitarnya. Utusan berjubah hitam itu menundukkan kepala dengan hormat. Pangeran Dirga. Ayu menatap pria bernama Dirga itu dengan penuh tanya. Siapa kau? Dirga berjalan mendekat, tatapannya menusuk tajam ke arah Ayu. Aku adalah pelindamu. Dan jika kau tetap di sini, kau tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Jantung Ayu berdegup kencang. Kata-kata Dirga seperti peringatan keras yang membuatnya sadar bahwa ia mungkin telah masuk terlalu jauh. Ayu menatap Dirga dengan perasaan bercampur aduk. Kata-katanya barusan terus terngiang di telinganya. Jika kau tetap di sini, kau tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Napas Ayu memburu. Apa maksudmu? Aku tidak ingin terjebak di sini. Dirga menghela napas panjang. Darah yang mengalir dalam tubuhmu bukan hanya milik manusia. Kau adalah keturunan Raja Agrajin, dan itu membuatmu memiliki ikatan yang kuat dengan dunia ini. Jika kau menerima takdirmu sebagai pewaris tahta, kau tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Ayu menggeleng. Tidak, ini tidak mungkin. Aku hanya ingin hidup seperti biasa. Aku tidak mau menjadi bagian dari semua ini. Tiba-tiba, suara berat menggema di sekeliling mereka. Kau tidak bisa menolak takdirmu, anakku. Ayu membelalakan mata saat melihat sosok tinggi besar muncul di depan singgasana megah. Wajahnya penuh wibawa, dengan mata hitam yang berkilauan seperti malam tanpa bintang. Aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga Ayu merasakan tubuhnya melemah seketika. Raja Agrajin, Dirga menundukkan kepala dengan hormat. Ayu tersentak. Jadi, ini ayahku? Raja Agrajin menatap Ayu dengan penuh arti. Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun, putriku. Kini, kau akhirnya kembali ke tempatmu yang seharusnya. Ayu mundur selangkah. Tidak, aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin kembali ke ibuku. Raja Agrajin tetap tenang. Ibuku, katamu? Suaranya sedikit merendah. Aku memang telah memberikanmu kepada ibumu di dunia manusia agar kau tumbuh dengan aman. Namun, darah yang kau miliki tidak bisa dihapus begitu saja. Kau tetap keturunan Raja Jin. Ayu merasakan kepalanya berdenyut hebat. Semua ini terasa terlalu mendadak dan membingungkan. Ia ingin menyangkal semuanya, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada kebenaran dalam perkataan Raja Agrajin. Lalu, jika aku menolak? Ayu akhirnya bertanya dengan suara lirih. Mata Raja Agrajin sedikit menyipit. Jika kau menolak, maka kau akan menjadi incaran. Kekuatanmu akan terus berkembang, dan banyak makhluk yang akan menginginkanmu, baik untuk melindungimu atau menghancurkanmu. Ayu menggigit bibirnya. Dan jika aku menerima? Raja Agrajin tersenyum tipis. Kau akan menjadi ratu di dunia ini. Kau akan memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Ayu menoleh ke arah Dirga, berharap ada jawaban lain. Namun, Dirga hanya diam, seakan menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Ayu. Pilihan di hadapannya begitu sulit. Haruskah ia menerima takdirnya sebagai ratu para jin? Atau, haruskah ia mempertahankan kehidupannya sebagai manusia, meskipun dengan konsekuensi yang tak bisa ia bayangkan? Di tengah kebimbangannya, suara bisikan kembali terdengar di kepalanya. Pilihlah, Ayu, sebelum semuanya terlambat. Ayu menatap Raja Agrajin dengan mata yang bergetar. Pilihan di hadapannya begitu berat. Jika ia menerima takdirnya sebagai ratu para jin, ia akan kehilangan kehidupannya sebagai manusia. Namun, jika ia menolak, ia akan menjadi buruan, baik oleh makhluk yang ingin melindunginya maupun yang ingin menghancurkannya. Apa jaminannya jika aku menerima tawaran ini? Ayu bertanya dengan suara bergetar. Raja Agrajin menatapnya dengan tenang. Kau akan memiliki kekuatan yang melampaui batas manusia. Kau akan dihormati, dilindungi, dan tidak ada satu makhluk pun yang berani menyentuhmu tanpa izinku. Ayu menelan ludah. Ia memikirkan ibunya. Bagaimana jika aku tidak bisa kembali ke dunia manusia? Bagaimana jika ini adalah akhir dari kehidupanku sebagai Ayu Lestari? Dirga melangkah maju, suaranya rendah namun penuh ketegasan. Jika kau menerima takdirmu, Ayu, kau harus siap meninggalkan dunia lamamu. Namun, jika kau memilih menolak, kita harus segera pergi dari sini. Bahaya semakin dekat.
Ayu mengerutkan kening. Bahaya apa yang kau maksud? Belum sempat Dirga menjawab, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari luar istana. Tanah bergetar hebat, dan dari kejauhan, suara raungan menggelegar menggema di seluruh ruangan. Wajah Raja Agrajin berubah tegang. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Ayu tersentak. Siapa yang datang? Raja Agrajin menatap Ayu dengan mata tajam. Mereka yang ingin merebut kekuatanmu. Mereka tahu kau telah kembali ke dunia ini, dan mereka tidak akan membiarkanmu hidup begitu saja. Tiba-tiba, gerbang istana terbuka dengan paksa. Angin hitam menyapu ruangan, dan dari balik bayangan, muncullah sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Akhirnya, pewaris darah kerajaan telah muncul. Suara sosok itu menggema, dingin dan menakutkan. Dirga langsung bergerak ke depan, melindungi Ayu dengan tubuhnya. Raja Agrajin, kita harus segera mengambil keputusan. Ayu menggertakkan giginya. Pilihan yang ada di depannya kini bukan sekadar soal takdir, ini soal hidup dan mati. Raja Agrajin menatap putrinya dalam-dalam. Waktumu hampir habis, Ayu. Pilihlah sekarang. Terima takdirmu dan lawan mereka, atau lari dan hadapi dunia manusia yang tak akan pernah sama lagi untukmu. Jantung Ayu berdetak kencang. Ia tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Dan kini, ia harus mengambil keputusan paling besar dalam hidupnya. Ayu berdiri di tengah ruang singgasana, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, sosok berjubah hitam dengan mata menyala merah menatap tajam, menunggu jawabannya. Raja Agrajin dan Dirga menunggu dengan tegang, mengetahui bahwa keputusan Ayu akan menentukan segalanya. Ayu menghela napas panjang. Jika aku menolak, aku akan terus diburu. Jika aku menerima, aku akan kehilangan kehidupanku sebagai manusia. Ia menatap Raja Agrajin. Jika aku menerimanya, apa yang harus aku lakukan? Raja Agrajin tersenyum tipis. Kau akan menjalani upacara peresmian. Mahkota kerajaan akan diberikan kepadamu, dan kekuatan warisan akan sepenuhnya bangkit dalam dirimu. Sosok berjubah hitam tiba-tiba tertawa kecil. Tapi ada satu hal yang tidak diceritakan ayahmu, pewaris. Untuk menjadi ratu, kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Ayu menegang. Apa maksudnya? Raja Agrajin mengalihkan pandangannya, seolah enggan menjawab. Dirga menggertakkan giginya. Mereka menginginkan darah manusia, darah dari seseorang yang paling kau cintai. Dunia Ayu seakan runtuh. Tidak. Bisiknya. Sosok berjubah hitam itu tersenyum licik. Itulah harga yang harus kau bayar, putri. Nyawa seseorang yang kau kasihi, sebagai tanda kesetiaanmu pada dunia ini. Hanya dengan begitu kau akan diakui sebagai ratu kami. Ayu mundur selangkah. Ibuku, apakah aku harus mengorbankan ibuku? Raja Agrajin akhirnya berbicara. Kau harus memilih, Ayu. Jika kau tidak menerima mahkota ini, mereka akan memburumu. Tidak hanya di dunia ini, tapi juga di dunia manusia. Tak akan ada tempat yang aman untukmu. Ayu menggenggam kedua tangannya. Pilihan ini terlalu kejam. Tapi, jika ia menolak, ia akan kehilangan segalanya. Sementara pikirannya berputar, suara gemuruh semakin kuat. Pasukan makhluk bayangan yang mengikuti sosok berjubah hitam mulai bergerak maju, siap menyerang kapan saja. Ayu menutup matanya. Aku tidak bisa lari lagi, aku harus membuat keputusan. Saat ia membuka matanya, sorot tekad terpancar jelas. Aku akan menerima mahkota ini, katanya dengan suara mantap. Dirga tersentak. Ayu, kau yakin? Ayu mengangguk, meskipun hatinya berat. Tapi aku tidak akan mengorbankan siapapun. Jika aku harus menjadi ratu, maka aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Raja Agrajin tersenyum bangga, sementara sosok berjubah hitam itu menyeringai lebar. Kita lihat saja apakah kau benar-benar bisa melakukannya tanpa menumpahkan darah. Ayu berdiri tegak di hadapan para jin yang berlutut, menunggu sumpahnya. Mahkota berkilauan sudah berada di atas tahta batu hitam, menunggu untuk dikenakan. Di sekelilingnya, puluhan pasang mata makhluk dari berbagai jenis dunia gaib menatapnya, beberapa dengan hormat, beberapa dengan keraguan, dan sisanya dengan kebencian yang tersembunyi. Aku tidak akan mengorbankan nyawa siapapun.
Ayu mengulang tekadnya. Suaranya tegas, menggema di dalam ruangan megah itu. Sosok berjubah hitam tersenyum miring. Lalu, bagaimana kau akan mendapatkan mahkota ini? Kau tahu aturan kami, wahai pewaris. Dirga, yang berdiri di dekatnya, mengepalkan tangan. Ini jebakan, Ayu. Mereka tahu kau tak akan tega membunuh. Raja Agrajin akhirnya angkat bicara. Ada jalan lain. Semua mata kini tertuju pada Raja Jin itu. Ada satu cara untuk menyalakan kekuatan mahkotamu tanpa harus mengorbankan nyawa manusia, lanjutnya. Namun, itu berarti kau harus melalui ujian yang lebih berat daripada sekadar menumpahkan darah. Ayu mengangguk cepat. Aku akan melakukannya. Sosok berjubah hitam terkekeh pelan. Sungguh tekad yang menarik. Baiklah, jika kau memilih jalan sulit, maka kau akan menghadapi ujian kegelapan. Tiba-tiba, lantai ruangan mulai bergetar. Dari celah di bawah tahta, muncul pusaran hitam yang berputar liar, memancarkan aura dingin yang membuat Ayu bergidik. Masuki pusaran ini, perintah sosok berjubah hitam. Di dalamnya, kau akan menghadapi kegelapan yang sebenarnya. Jika kau bertahan, mahkota itu akan menjadi milikmu. Tapi jika kau gagal, ia berhenti sejenak, membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Kau akan terperangkap dalam kegelapan selamanya. Ayu menatap pusaran itu. Ia bisa merasakan kekuatan gelap yang menunggu di dalamnya, mencoba menariknya masuk. Dirga memegang lengannya. Jangan lakukan ini. Terlalu berbahaya. Namun, Ayu hanya menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tidak bisa kembali sekarang. Tanpa ragu lagi, ia melangkah ke dalam pusaran hitam, dan seketika dunia di sekelilingnya menghilang dalam kegelapan yang pekat. Tubuh Ayu terasa melayang di tengah kegelapan tanpa ujung. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya kehampaan yang mencekam. Suara berbisik mulai memenuhi telinganya, bisikan-bisikan yang terdengar seperti ribuan makhluk berbicara sekaligus. Ayu, kau tak bisa lari dari takdirmu. Mengapa menolak kekuatan yang seharusnya menjadi milikmu? Serahkan dirimu dan kau akan mendapatkan segalanya. Ayu menutup telinganya, tapi suara itu tetap bergema di kepalanya. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan kakinya. Saat ia menunduk, ia melihat bayangan pekat merayap ke atas tubuhnya, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang berusaha menariknya masuk ke dalam jurang kegelapan. Tidak. Aku tidak akan jatuh dalam godaan ini, seru Ayu. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncullah sosok yang sangat familiar, bayangan dirinya sendiri. Sosok itu menatapnya dengan sorot mata tajam, penuh kesombongan dan kekuatan. Apa yang kau takuti? Tanya bayangan itu. Mengapa kau menolak menjadi ratu yang sesungguhnya? Kau memiliki kekuatan untuk menguasai mereka semua. Ayu menggeleng. Aku tidak ingin berkuasa dengan menebar ketakutan. Bayangan itu tertawa. Kau terlalu lemah. Dunia ini tidak menginginkan pemimpin yang penuh belas kasih. Jika kau ingin bertahan, kau harus menjadi lebih kuat, lebih kejam. Tiba-tiba, bayangan itu melesat ke arah Ayu dengan cakar tajam. Ayu terkejut, tapi ia segera menghindar. Pertarungan antara dirinya dan bayangannya sendiri pun dimulai. Bayangan Ayu menyerang tanpa ampun, memanfaatkan semua ketakutan dan keraguannya. Setiap serangan yang dilancarkan terasa seperti belati yang menusuk jiwanya. Namun, Ayu sadar, ini bukan hanya pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan batinnya. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan merasakan kekuatan dalam dirinya. Ia bukanlah gadis lemah yang hanya menerima nasibnya begitu saja. Ia adalah Ayu Lestari, putri dari dua dunia, dan ia akan menentukan sendiri jalan hidupnya. Ketika ia membuka matanya kembali, tubuhnya mulai bersinar. Cahaya lembut menyelimuti dirinya, membakar bayangan yang ada di sekelilingnya. Aku menerima takdirku, ucapnya tegas. Tapi dengan caraku sendiri. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Ayu mengangkat tangannya, dan bayangan dirinya pun berteriak sebelum akhirnya menghilang dalam cahaya. Kegelapan di sekelilingnya perlahan memudar, digantikan oleh cahaya yang menyilaukan. Saat ia sadar, ia telah kembali ke ruangan megah di kerajaan Jin. Mahkota hitam berkilauan kini berada di tangannya. Sosok berjubah hitam tersenyum tipis. Selamat, Ratu Kegelapan telah lahir.
Ayu menatap mahkota hitam berkilauan di tangannya dengan perasaan campur aduk. Mahkota itu seakan memiliki energi tersendiri, berdenyut seperti jantung yang hidup. Rasanya begitu berat, seolah membawa beban kekuasaan yang luar biasa. Di hadapannya, para jin bersujud. Ribuan pasang mata merah menyala menatapnya dengan penuh harap. Mereka menunggu Ayu untuk menerima takdirnya sebagai pemimpin mereka. Sosok berjubah hitam yang sejak awal mengawasi Ayu melangkah maju. Kenakan mahkota itu, maka kekuatanmu akan sempurna. Kau akan menjadi ratu sejati kami, penguasa dunia jin dan manusia. Ayu menggigit bibirnya. Bayangan pertarungannya dengan dirinya sendiri masih terpatri dalam benaknya. Ia telah menerima darah yang mengalir dalam tubuhnya, menerima bahwa ia bukan manusia biasa. Tapi menjadi ratu mereka? Menguasai dunia manusia dan jin? Itu bukan yang ia inginkan. Apa yang terjadi jika aku menolak? Tanya Ayu. Suaranya bergetar namun tetap tegas. Para jin mulai berbisik satu sama lain, seolah tidak percaya dengan pertanyaan itu. Sosok berjubah hitam tersenyum tipis. Menolak berarti kau melawan takdirmu. Jika kau tidak menjadi ratu, maka akan ada yang lain yang mengisi tempatmu. Dan orang itu mungkin tidak sebaik dirimu. Ayu merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Siapa? Sosok berjubah hitam mengangkat tangannya, dan dari bayangan di belakangnya muncul sesosok perempuan dengan wajah yang sangat mirip dengan Ayu, tetapi berbeda. Mata perempuan itu lebih tajam, lebih gelap, penuh ambisi. Ayu tersentak. Itu adalah bayangan dirinya yang sebelumnya ia kalahkan. Kau pikir kau bisa menolak begitu saja? Suara perempuan itu terdengar angkuh. Jika kau tidak ingin menjadi ratu, maka aku yang akan mengambil tempatmu. Para jin mulai berteriak-teriak, seakan mereka tidak peduli siapapun yang menjadi pemimpin, asalkan seseorang memegang mahkota itu. Ayu menatap bayangan dirinya dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan seseorang yang kejam memimpin dunia ini. Bayangan itu tersenyum sinis. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih layak. Tiba-tiba, ruangan bergetar. Angin kencang berputar di sekitar mereka, menciptakan pusaran gelap yang mengancam menelan segalanya. Pertarungan terakhir untuk menentukan siapa yang berhak atas mahkota kegelapan pun dimulai. Angin berputar kencang, membentuk pusaran gelap yang seakan menarik energi dari dunia jin dan manusia. Dua sosok identik berdiri berhadapan, Ayu dan bayangan dirinya yang penuh ambisi. Mata mereka saling menatap tajam, penuh perhitungan. Bayangan Ayu melangkah maju. Kau lemah. Kau tidak pantas memimpin mereka. Ayu mengepalkan tangannya. Aku mungkin tidak sekuatmu, tapi aku tidak akan membiarkan kekuatan ini digunakan untuk kejahatan. Tanpa peringatan, bayangan Ayu melesat cepat dengan tangan yang diselimuti api hitam. Ayu nyaris tak sempat menghindar, namun kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya mulai bangkit. Tangannya terangkat, menciptakan perisai cahaya biru yang menahan serangan itu. Ledakan energi terjadi, mengguncang seluruh istana bawah tanah. Para jin yang menyaksikan pertarungan itu bersorak, ada yang mendukung Ayu, ada yang menginginkan bayangannya menang. Menarik, bayangan Ayu tersenyum licik. Tapi kau harus berusaha lebih keras dari itu. Ia melompat ke udara, membentuk tombak dari bayangan pekat dan melemparkannya ke arah Ayu. Ayu melompat ke samping, tetapi tombak itu mengejarnya seperti memiliki nyawa sendiri. Akhir dari perjalananmu sudah dekat, Ayu. Ayu merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Ia harus melakukan sesuatu, dan cepat. Di tengah kepanikannya, suara samar terdengar di kepalanya. Gunakan cahaya hatimu. Kekuasaan sejati bukan tentang kekuatan, tapi keberanian untuk menghadapi kegelapan. Suara itu begitu familiar. Ayu sadar, itu suara ibunya. Dengan napas tertahan, Ayu mengangkat kedua tangannya. Cahaya biru mulai membentuk pedang bercahaya di genggamannya. Aku tidak akan membiarkan kegelapan menang. Ia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menembus bayangan dirinya yang kejam. Pedangnya menebas kegelapan, membubarkan sosok jahat itu menjadi serpihan cahaya hitam yang berhamburan ke udara. Raungan panjang terdengar, sebelum akhirnya semuanya kembali sunyi. Bayangan Ayu menghilang. Mahkota kegelapan jatuh ke lantai, retak, dan kemudian berubah menjadi abu. Para jin terdiam. Mereka menatap Ayu dengan tatapan kagum dan ketakutan. Ayu berdiri tegak, menghela napas panjang.
Aku tidak ingin menjadi ratu kalian. Aku hanya ingin kebebasan untuk kalian, dan untukku sendiri. Sosok berjubah hitam yang sejak tadi mengawasi melangkah maju. Ia menatap Ayu dalam-dalam, lalu menundukkan kepalanya. Kau telah membuktikan dirimu, ujarnya lirih. Dan karena itu, kami akan menerima keputusanmu. Para jin perlahan ikut menunduk. Sebuah keheningan penuh penghormatan mengisi ruangan. Ayu tahu, pertarungannya belum sepenuhnya selesai. Tapi untuk saat ini, ia telah memenangkan kebebasannya. Ayu berdiri di tengah ruangan besar dengan pilar-pilar batu hitam menjulang tinggi. Para jin yang sebelumnya menyaksikan pertarungannya kini menatapnya dengan penuh hormat dan ketakutan. Dia telah mengalahkan bayangan dirinya yang penuh ambisi, tetapi perjuangannya belum selesai. Seorang jin berjubah hitam dengan mata menyala biru melangkah mendekat. Kau telah menunjukkan kekuatanmu, Ratu Ayu. Sekarang saatnya kau memilih. Ayu menatapnya tajam. Memilih apa? Jin itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah gerbang raksasa muncul di belakangnya. Pintu gerbang itu bersinar dengan cahaya keemasan di satu sisi dan gelap pekat di sisi lainnya. Gerbang ini menghubungkan dua dunia, kata jin itu. Jika kau melewatinya ke sisi cahaya, kau akan kembali ke dunia manusia, melupakan semua ini, kembali menjadi gadis biasa. Tapi jika kau memilih sisi kegelapan, kau akan menjadi penguasa di dunia jin selamanya. Hati Ayu berdegup kencang. Ini adalah keputusan yang akan menentukan takdirnya. Maksari, ibunya, melangkah maju dengan air mata di matanya. Ayu, pulanglah bersamaku. Kau bukan bagian dari dunia ini. Tapi dari sisi lain ruangan, jin tua yang selama ini menjadi penasihat raja sebelumnya berbicara. Kau ditakdirkan untuk ini, Ayu. Dunia jin membutuhkan pemimpin sepertimu, seseorang yang bisa membawa keseimbangan. Ayu menggenggam dadanya. Begitu banyak beban yang ia rasakan. Seumur hidupnya, ia hanya ingin hidup tenang, tetapi sekarang ia dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia melangkah maju. Setiap langkahnya terasa berat. Para jin menahan napas, Maksari memegang erat tangannya, dan jin tua itu menatapnya penuh harap. Ayu berhenti tepat di depan gerbang. Lalu, jika aku memilih kembali ke dunia manusia, apakah dunia jin akan tetap damai? Tanyanya. Jin berjubah hitam mengangguk. Itu tergantung pada siapa yang akan menggantikanmu. Jika pemimpin yang salah naik tahta, keseimbangan akan hancur. Ayu menutup matanya. Bayangan pertarungan tadi masih terngiang. Suara bisikan para jin, suara ibunya, semuanya bergema dalam pikirannya. Dan akhirnya, ia mengambil keputusan. Ayu membuka matanya dan melangkah masuk ke dalam gerbang. Tapi ke sisi mana ia pergi? Ayu melangkah melewati gerbang dengan hati berdebar. Cahaya dan kegelapan berputar di sekelilingnya, seperti dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Para jin menahan napas, sementara Maksari memejamkan mata, berdoa dalam hati agar putrinya memilih jalan yang benar. Saat kakinya menjejak di sisi lain, cahaya keemasan mengelilinginya. Ia menoleh, melihat ibunya berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ayu telah memilih untuk kembali ke dunia manusia. Namun, belum sempat ia menarik napas lega, terdengar suara gemuruh dari dalam gerbang. Tanah bergetar, dan dari sisi gelap gerbang itu, sosok tinggi dengan mata merah menyala muncul. Kau menolak takdirmu, Ayu, suara berat itu menggema. Maka kau akan menanggung akibatnya. Sosok itu adalah Mahaguru Jin, makhluk yang selama ini mengincarnya agar menjadi ratu kegelapan. Ia tidak terima dengan keputusan Ayu dan berniat mengambil paksa tahta tersebut. Ayu merasakan dadanya sesak. Ia telah memilih, tetapi konsekuensinya mulai tampak. Dunia jin berada di ambang kehancuran jika tak ada pemimpin yang tepat. Ki Jagat, yang diam sejak tadi, akhirnya melangkah maju. Ayu, keputusanmu sudah dibuat, tapi kau masih punya pilihan lain. Kau bisa tetap menjadi bagian dari dunia jin tanpa harus menjadi penguasa mereka. Mahaguru Jin tertawa sinis. Itu mustahil. Namun sebelum ia bisa menyerang, Ayu mengangkat tangannya, dan secara mengejutkan, sebuah cahaya biru keluar dari tubuhnya. Aku tidak akan membiarkan dunia manusia ataupun dunia jin hancur, ucap Ayu tegas. Jika tak ada pemimpin yang bisa menjaga keseimbangan, maka aku akan menciptakan jalan baru. Para jin mulai berbisik satu sama lain. Apa maksudnya?
Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menciptakan keseimbangan di antara dua dunia? Mahaguru Jin menggeram. Omong kosong. Hanya ada dua pilihan, berkuasa atau lenyap. Ayu tersenyum tipis. Mungkin bagi kalian hanya ada dua pilihan. Tapi aku akan menunjukkan jalan ketiga. Dan pada saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya biru yang memancar dari tubuh Ayu semakin terang, membuat Mahaguru Jin mundur selangkah. Para jin mulai berlutut, merasa energi yang terpancar begitu kuat dan tidak biasa. Ayu sendiri merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seolah seluruh kekuatan dua dunia kini berkumpul di dalamnya. Apa yang kau lakukan, Ayu? Bentak Mahaguru Jin dengan suara menggema. Ayu menarik napas dalam. Aku memilih jalan yang tidak pernah kalian pikirkan. Aku tidak akan menjadi ratu kegelapan, tetapi aku juga tidak akan meninggalkan dunia jin begitu saja. Aku akan menjadi penjaga keseimbangan. Mahaguru Jin tertawa mengejek. Keseimbangan? Itu hanya omong kosong. Dunia ini butuh penguasa, bukan penjaga. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar, suara yang lebih dalam dan penuh wibawa. Dan itulah kesalahan yang kalian buat selama ini. Semua mata tertuju pada sumber suara. Dari dalam gerbang, muncul sosok bercahaya keemasan, tinggi, dengan sorot mata teduh namun penuh kekuatan. Itu adalah Ayah Ayu, sang Raja Jin yang telah lama menghilang. Ayah? Ayu terkejut. Para jin langsung bersujud. Baginda? Mahaguru Jin tampak terpukul. Ini tidak mungkin. Kau sudah lenyap bertahun-tahun lalu. Sang Raja Jin menatap Mahaguru Jin dengan tajam. Aku tidak pernah benar-benar lenyap. Aku menunggu waktu yang tepat. Dan kini, putriku telah menemukan jalan yang seharusnya ditempuh. Ayu menatap ayahnya dengan penuh pertanyaan. Apa maksud ayah? Sang Raja Jin tersenyum. Dunia jin dan manusia selalu berada dalam ketidakseimbangan. Satu pihak ingin menguasai pihak lain, tanpa ada yang benar-benar memahami pentingnya menjaga harmoni. Namun, kau telah menemukan jawabannya, Ayu. Bukan dengan memimpin mereka, tetapi dengan menjadi jembatan antara dua dunia. Ayu merasakan energi dalam tubuhnya semakin kuat. Ia mulai memahami takdirnya yang sebenarnya. Aku menerima tugas ini, ucap Ayu dengan mantap. Aku akan menjadi penjaga keseimbangan antara dunia jin dan manusia. Mahaguru Jin menggeram, tetapi ia tahu bahwa kini ia telah kalah. Cahaya Ayu begitu kuat, dan kembalinya sang Raja Jin membuatnya tak lagi memiliki kuasa penuh. Kita lihat saja apakah keputusanmu akan membawa kebaikan, atau justru kehancuran, ucap Mahaguru Jin sebelum menghilang dalam bayangan. Ayu menatap gerbang dunia jin yang perlahan mulai menutup. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya, justru ini adalah awal dari takdir barunya. Setelah kepergian Mahaguru Jin, keheningan menyelimuti seluruh istana kegelapan. Para jin yang sebelumnya berlutut kini berdiri dengan raut wajah penuh harap dan kebingungan. Ayah Ayu, sang Raja Jin, menatap putrinya dengan bangga, sementara Ayu sendiri masih berusaha memahami peran barunya. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Ayah? Tanya Ayu dengan suara mantap. Sang Raja Jin menghela napas. Kini, kau harus bersumpah sebagai penjaga keseimbangan. Dunia manusia dan dunia jin tidak bisa bersatu sepenuhnya, tapi mereka juga tidak boleh saling menghancurkan. Tugasmu adalah memastikan batas itu tetap terjaga. Ayu menggigit bibirnya. Apakah aku harus meninggalkan dunia manusia? Sang Raja Jin menatapnya dengan lembut. Tidak sepenuhnya. Kau akan menjadi makhluk di antara dua dunia. Kau bisa kembali ke desa, tetapi kau juga akan selalu terhubung dengan dunia ini. Ayu merasa hatinya sedikit lega. Ia tidak ingin meninggalkan ibunya dan orang-orang di desanya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan darah jin yang mengalir dalam dirinya. Ia menatap para jin yang masih menunggu dengan penuh hormat. Dengarkan aku. Aku bukan ratu yang akan memimpin kalian, tapi aku adalah penjaga. Aku bersumpah untuk menjaga keseimbangan antara dunia jin dan manusia. Tidak boleh ada lagi perang, tidak boleh ada lagi perebutan kekuasaan yang membahayakan kedua dunia. Tiba-tiba, cahaya biru yang mengelilingi tubuh Ayu semakin terang. Dari telapak tangannya, muncul sebuah simbol berbentuk lingkaran bercahaya, melayang di udara sebelum akhirnya menyatu dengan tubuhnya. Itu adalah tanda sumpahnya sebagai penjaga keseimbangan.
Para jin membungkuk dalam hormat. Kami tunduk kepada keputusanmu, penjaga keseimbangan. Sang Raja Jin tersenyum. Kini, tugasmu telah dimulai. Kembalilah ke duniamu, tapi ingat, kau akan selalu memiliki tempat di sini. Ayu mengangguk. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia siap menghadapi takdirnya. Setelah mengucapkan sumpahnya sebagai penjaga keseimbangan, Ayu merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. Cahaya biru yang menyelimuti dirinya perlahan meredup, namun kehangatan dari energi tersebut tetap tersisa di hatinya. Sang Raja Jin melangkah mendekat dan menatap Ayu dengan bangga. Kini kau telah resmi menjadi penjaga. Tapi perjalananmu belum selesai. Dunia manusia masih menunggu kepulanganmu. Ayu menelan ludah. Kembali ke desanya berarti menghadapi orang-orang yang mungkin sudah menganggapnya hilang atau bahkan mati. Bagaimana reaksi mereka nanti? Dan yang terpenting, bagaimana dengan ibunya? Dapatkah aku benar-benar kembali seperti biasa? Tanya Ayu dengan suara lirih. Sang Raja Jin mengangguk. Ya, tapi kau bukan manusia biasa lagi. Kau harus menjaga batasanmu. Jangan pernah menggunakan kekuatanmu sembarangan, dan yang lebih penting, jangan biarkan manusia tahu siapa dirimu sebenarnya. Ayu menghela napas. Ia sadar, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Dengan sebuah mantra yang diucapkan oleh Raja Jin, tubuh Ayu mulai diselimuti cahaya putih yang berputar seperti pusaran angin. Seketika, ia merasakan gravitasi menariknya ke bawah, seakan tubuhnya dilempar kembali ke dunia manusia. Ketika Ayu membuka mata, ia sudah berada di hutan dekat desanya. Matahari telah terbit, cahayanya menyinari dedaunan yang masih basah oleh embun pagi. Ayu menyentuh tanah, merasakan bahwa ini bukan mimpi. Ia benar-benar telah kembali. Perlahan, ia melangkah menuju desa. Namun, sebelum sampai ke rumahnya, suara-suara penduduk mulai terdengar. Itu, Ayu, seru seorang wanita tua. Ayu kembali. Dia masih hidup, teriak seorang lelaki yang segera menarik perhatian warga lainnya. Dalam sekejap, Ayu dikerumuni oleh orang-orang desa. Wajah mereka penuh keterkejutan dan kebingungan. Kami mengira kau sudah mati, seru salah seorang pria. Kemana saja kau selama ini? Tanya seorang ibu dengan nada penuh kekhawatiran. Ayu menelan ludah. Ia harus memikirkan jawaban yang masuk akal. Aku tersesat di hutan, tapi seseorang menyelamatkanku, jawabnya dengan hati-hati. Para warga mulai berbisik-bisik. Beberapa tampak percaya, tapi ada juga yang curiga. Namun, sebelum ada yang bertanya lebih jauh, seorang wanita berlari menerobos kerumunan dan langsung memeluk Ayu erat. Ayu, anakku. Ayu membeku. Itu suara yang sangat ia rindukan. Ibu. Ayu membalas pelukan Maksari dengan erat. Ia bisa merasakan ibunya gemetar, menahan tangis yang sudah tak terbendung. Tuhan telah mengembalikanmu kepadaku. Bisik Maksari di telinganya. Ayu menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, kepulangannya hanyalah awal dari tantangan baru. Malam pertama setelah Ayu kembali ke desa tidaklah tenang seperti yang ia harapkan. Meskipun ibunya terus menggenggam tangannya seakan takut kehilangan lagi, dan para tetangga sudah kembali ke rumah masing-masing, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Di dalam kamar kecilnya, Ayu duduk termenung. Cahaya rembulan menembus celah jendela, menyorot wajahnya yang penuh kebingungan. Ia sudah kembali ke dunia manusia, tapi mengapa hatinya masih merasa berat? Kemudian, sebuah bisikan menggema di sudut ruangan. Ayu, kau pikir semuanya sudah selesai? Mata Ayu membelalak. Itu suara yang familiar, suara yang selama ini membayangi hidupnya. Bayangan hitam muncul di pojok ruangan, perlahan berubah menjadi sesosok pria berjubah gelap dengan mata merah menyala. Kau boleh kembali, tapi kau tetap bagian dari kami, ujar sosok itu dengan nada dingin. Ayu menggertakkan giginya. Aku telah memilih. Aku tidak akan kembali ke dunia kalian. Pria itu menyeringai. Kau memang tak perlu kembali, tapi apakah kau pikir dunia manusia akan menerimamu begitu saja? Ayu terdiam. Sebentar lagi, orang-orang akan menyadari bahwa kau berbeda. Kau bukan lagi Ayu yang dulu. Cepat atau lambat, mereka akan takut padamu. Dan saat itu terjadi. Pria itu mendekat, menatapnya tajam, kau akan kembali kepada kami,
dengan keinginanmu sendiri. Seketika, angin kencang bertiup, membuat pintu dan jendela kamarnya berderit. Ayu mencoba melawan ketakutan yang kembali muncul dalam hatinya. Sampai jumpa, Ratu Jin. Suara itu menghilang bersama angin yang berhembus keluar dari jendelanya. Ayu terduduk lemas. Napasnya memburu. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar omong kosong. Pertanyaannya kini adalah, apakah ia benar-benar bisa hidup normal kembali? Pagi itu, Ayu mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Ia membantu ibunya memasak, menyapu halaman, dan berbincang dengan para tetangga. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang menatapnya dengan sorot mata aneh, campuran antara kekaguman dan ketakutan. Benarkah dia telah kembali dari dunia jin? Bisik seorang ibu kepada temannya. Aku mendengar ia memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Sahut yang lain. Ayu berpura-pura tak mendengar, tapi di dalam hatinya, ia tahu semuanya belum benar-benar berakhir. Menjelang siang, seorang lelaki tua datang ke rumahnya. Ki Jagat. Aku harus berbicara denganmu, Ayu, katanya dengan suara berat. Mereka duduk di ruang tamu. Wajah Ki Jagat penuh dengan keprihatinan. Aku tahu kau ingin kembali hidup normal, tapi kau harus memahami sesuatu, ujar Ki Jagat. Sekali kau masuk ke dunia mereka, kau tidak bisa sepenuhnya kembali. Ayu menunduk. Tapi aku sudah memilih dunia ini. Ki Jagat menggeleng. Bukan kau yang memilih, Ayu. Tapi takdirmu yang memilihmu. Ayu mengepalkan tangannya. Aku tidak ingin mereka datang lagi. Aku ingin bebas. Ki Jagat menghela napas panjang. Ada satu cara, tapi sangat berisiko. Kau harus memutuskan semua ikatanmu dengan dunia jin, termasuk darah dan warisan yang mengalir dalam tubuhmu. Ayu menatapnya, matanya dipenuhi kebimbangan. Bagaimana caranya? Ki Jagat menatapnya dalam-dalam. Kau harus menjalani ritual penyucian jiwa. Tapi ingat, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan segalanya untuk mempertahankanmu. Ayu merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan terakhirnya. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung berat, menutupi cahaya bulan. Angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Di tengah hutan, Ayu duduk bersila di depan lingkaran yang dibuat dari garam dan bunga 7 rupa. Ki Jagat berdiri di sampingnya, menggenggam sebuah tongkat kayu yang sudah dilapisi mantra pelindung. Ibumu tidak boleh ikut dalam ritual ini, ujar Ki Jagat. Hanya kau yang bisa memutuskan nasibmu sendiri. Ayu menarik napas dalam. Aku siap. Ki Jagat mulai melantunkan doa-doa kuno. Udara di sekitar mereka bergetar, dan tiba-tiba tanah di bawah Ayu terasa berdenyut, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan menggema di seluruh hutan. Kau pikir bisa lari dari takdirmu, Ayu? Dari balik kegelapan, sesosok pria berjubah hitam muncul. Matanya merah menyala, dan di belakangnya, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak. Kau adalah ratu kami. Dunia manusia tidak akan pernah menerimamu, teriak sosok itu. Ayu menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang semakin menghimpit. Ki Jagat tetap tenang, terus membaca mantra sambil menggenggam erat tongkatnya. Ayu, jangan dengarkan mereka. Fokus pada niatmu, serunya. Bayangan hitam mulai menyerang. Angin berputar semakin kencang, menerbangkan dedaunan dan pasir ke segala arah. Sosok berjubah hitam melangkah semakin dekat, tangannya terulur, mencoba menarik Ayu keluar dari lingkaran perlindungan. Ayu menutup matanya. Dalam hatinya, ia mengingat semua yang telah ia lalui, ketakutan, penderitaan, dan harapan untuk hidup normal. Aku bukan bagian dari kalian, teriaknya. Tubuh Ayu bersinar terang, membuat sosok hitam itu berteriak kesakitan. Ki Jagat mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan menghentakkan ke tanah. Cepat, Ayu. Ucapkan sumpah pemutusan ikatan. Dengan sisa tenaganya, Ayu berseru, aku, Ayu Lestari, memutus semua ikatan dengan dunia jin. Aku memilih hidupku sebagai manusia. Seketika, cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Jeritan menggema di seluruh hutan. Bayangan-bayangan hitam menghilang satu persatu, termasuk sosok berjubah hitam yang terakhir berteriak, kau akan menyesal, Ayu.
sebelum lenyap ke dalam kegelapan. Hening. Ayu jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya terasa begitu lelah. Ki Jagat membantunya berdiri. Kau berhasil, Ayu. Kau telah kembali. Namun, jauh di dalam hatinya, Ayu tahu, sesuatu masih mengintainya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan semburat cahaya keemasan yang menghangatkan desa Kertawangi. Hutan yang semalam penuh dengan kegelapan kini tampak tenang, seakan semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Ayu berdiri di tepi sungai, membiarkan air yang jernih membasuh tangannya yang gemetar. Tubuhnya masih terasa lemah setelah ritual panjang yang ia jalani bersama Ki Jagat. Namun, hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Maksari datang mendekatinya, menatap putrinya dengan penuh haru. "Nak, kau sudah bebas," ucapnya dengan suara bergetar. Ayu menatap wajah ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kedamaian di mata wanita itu. Selama ini, ibunya selalu hidup dalam ketakutan, cemas bahwa suatu hari putrinya akan diambil oleh dunia jin. Tapi kini, semuanya telah berakhir. "Aku hanya ingin hidup seperti manusia biasa, Bu," ujar Ayu pelan. Maksari tersenyum dan memeluk putrinya erat. "Dan kau akan mendapatkannya, Ayu. Kau sudah berjuang untuk itu." Dari kejauhan, Ki Jagat mengamati mereka dengan tatapan puas. Ia tahu, keputusan Ayu telah mengubah takdirnya. Namun, sebagai orang yang memahami dunia gaib, ia juga tahu bahwa jejak darah Ayu sebagai keturunan Raja Jin tidak akan pernah benar-benar hilang. "Ayu," panggil Ki Jagat, membuat gadis itu menoleh. "Ya, Ki. Sekalipun kau telah memutuskan ikatan dengan mereka, ingatlah bahwa dunia ini selalu berdampingan dengan dunia mereka. Jangan pernah lengah, dan jangan pernah biarkan rasa takut menguasaimu lagi." Ayu mengangguk mantap. Ia kini bukan lagi gadis lemah yang bingung dengan asal-usulnya. Ia telah memilih takdirnya sendiri, dan ia akan menjalaninya dengan penuh keyakinan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Ayu kembali normal. Ia membantu ibunya di ladang, bercengkrama dengan warga desa, dan menjalani kehidupan seperti gadis desa pada umumnya. Namun, di suatu malam, saat Ayu tengah menatap langit berbintang dari jendela kamarnya, angin berhembus perlahan, membawa bisikan halus yang hampir tak terdengar. "Kami selalu mengawasimu, ratu kami." Ayu menggigit bibirnya, tapi kali ini ia tidak merasa takut. Ia hanya tersenyum kecil dan berbisik pelan, "Aku bukan ratu kalian." Lalu, ia menutup jendela dan membiarkan malam berlalu dengan tenang. Tamat.